hati saudara. Saudara punya kerinduan untuk yatim piatu, lakukan saudara, imajinasikan. Amin. Saudara punya kerinduan untuk bantu orang-orang miskin, lakukan. Gerakan teman-teman saudara, lakukan. Hei Yunus, kamu beri makan orang-orang miskin, lakukan saudara. Duitnya dari mana? Betul? Seringkali kita, mana ada yang mau. Nanti kalau saya diludahin, kalau makanannya busuk gimana? Bla 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 bla. Jadi nggak pernah lakukan, padahal Tuhan sudah bicara. Karena dia nggak mau lakukan, imajinasi balik lagi ke Louis Vuitton, Gucci. Betul saudara? Imajinasi yang gelap. Hidupnya penuh juga dengan elemen-elemen takut dan khawatir. Tuhan ingin menggantikan kita. Saya nggak tahu dengan saudara dan saya ingin Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Pertama saya harus buang imajinasi takut dan khawatir karena janjinya Tuhan. Bapa saya tahu kebutuhan saya. Dan semuanya itu yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadaku saat saya berjalan dalam rencana desainnya Tuhan dalam hidup saya. Amin saudara. Dosa itu adalah luput sasaran. Adam luput sasaran dalam hidupnya. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia didesain sebagai manusia. Cuma dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau seperti Engkau, bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Dia luput sasaran. Kita semua dilahirkan baru saudara. Kita bisa dengan anugerah menjadi tepat sasaran. Amin saudara. Yaitu tujuan hidup kita menjadi imajinasi hidup kita. Tujuan yang Tuhan berikan untuk hidup kita menjadi bayang-bayang dalam hidup kita. Amin saudara. Saya akan tutup dengan beberapa ayat saudara. Dengan anugerah kita itu dimerdekakan saudara dari semua tuduhan dan hukuman. Kita bebas bertemu dengan Yesus. Tujuan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Kita bisa bekerja banyak seperti Paulus. Dia bekerja banyak namun tidak capek saudara. Karena semuanya itu sudah diberikan, diciptakan, dipersiapkan Tuhan untuk kita. Minggu lalu banyak dari Anda yang mau saya ajak, mari kita berjalan untuk jadikan Yesus itu nyata. Amin saudara. Ngapain ikut Yesus kalau itu semua tidak nyata? Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat 15, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku sudah memanggil engkau sahabat, sebab segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku, aku telah memberitahukannya kepadamu. Amin saudara. Di sini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku nggak panggil lagi kamu hamba, jongos, kacung, pembantu, embok. Aku nggak panggil engkau begitu lagi, tapi aku panggil engkau sebagai teman. Karena embok, kacung itu nggak tahu, mereka nggak tahu apa yang aku lakukan. Mana tahu si juragan lagi ngapain, lagi pusing, lagi ini mikirin apa, mau beli apa, nggak tahu mau masak apa. Mereka nggak tahu, mereka cuma isinya disuruh-suruh aja. Tetapi kamu aku panggil sahabat, karena kamu tahu apa yang sedang aku lakukan. Amin saudara. Siapa banyak dari saudara ingin menjadi sahabatnya Tuhan? Saudara mau atau nggak mau, Tuhan sudah menjadikan saudara sahabat. Amin saudara. Dan dia sudah bicara dan dia sudah beritahukan apa yang dia ingin lakukan dalam hidup saudara. Tuhan sudah bicara saat ini saudara. Jangan bilang Tuhan nggak bicara, karena firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah bicara. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan sudah bicara kepada saya. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara percaya?
Amin. Setiap dari kita punya tujuan, saudara. Alkitab penuh dengan contoh orang dari berbagai profesi yang mereka mempunyai impian dan imajinasi romantik dengan Tuhan. Daniel, seorang perdana menteri, dia mempunyai imajinasi dengan Tuhan. Amin, saudara. Nehemia, dia seorang WT, saudara. Isinya tugasnya cuma cobain minuman. Nggak enak nih. Ini boba dari mana? Gak enak banget. Raja jangan makan ini. Dia buat, saudara. Betul? Dia WT, saudara, tapi dia punya imajinasi dengan Tuhan. Daud, dia seorang gembala. Dia punya imajinasi dengan Tuhan. Petrus, dia seorang nelayan. Dia punya imajinasi dengan Tuhan. Lukas, dia seorang dokter. Dia punya imajinasi dengan Tuhan, saudara. Alkitab penuh dengan contoh banyak ibu rumah tangga yang mempunyai imajinasi dengan Tuhan. Mereka masakin Tuhan Yesus, Tuhan Yesus makan. Ini lontong, ini sate. Betul, saudara? Banyak, saudara. Tidak peduli, tidak ada yang terlalu kecil buat Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan suatu produk gagal, saudara. Amin. Saudara bisa mempunyai imajinasi dengan Tuhan Yesus karena saudara diciptakan oleh Dia dengan tujuan dan desain yang khusus. Saudara percaya? Betul, saudara? Temukan, saudara, tujuan Tuhan dalam hidup kita dan jadikan itu imajinasi saudara. Amin. Dan saudara akan bekerja seperti Paulus dan tidak capek. Lebih banyak dari orang lain, tidak capek. Dan semua yang orang-orang cari, Gucci Hermes ditambahkan pada saudara. Amin. Amin, saudara. Saudara yakin itu? Percaya? Hari ini, saudara, biarlah ada suatu pergantian. Dalam perjalanan ini akan banyak pertukaran dan pergantian. Hari ini pergantian imajinasi, saudara. Imajinasi apa yang saudara punya dengan Tuhan Yesus. Saya akan tutup dengan ayat ini. Waktu itu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Setelah semalam-malaman Yesus berdoa, murid-muridnya lebih dahulu naik perahu. Lalu di sana ada badai, mereka ketakutan. Lalu Yesus melihat hal itu, dia turun dan dia berjalan di atas air, saudara. Lalu Petrus, murid-muridnya melihat, mereka katakan hantu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ini bukan hantu, ini Tuhan. Lalu Petrus itu melihat, wah betul ini Tuhan Yesus. Lalu dia katakan, Tuhan panggillah aku. Kalau kau panggil aku akan berjalan seperti engkau di atas air. Lalu Tuhan Yesus katakan, Laila. Lalu Petrus itu dia turun. Betulan jalan di atas air. Atas kata-kata Tuhan Yesus yang dia percaya, dia terima, gak cuma lewat begitu saja. Dia tidak peduli. Dia gak peduli. Menurut statistik, orang gak bisa jalan di atas air. Dia gak peduli. Dia hanya pedulikan kata-kata Yesus, lalu dia berjalan di atas air. Amin, saudara. Banyak dari kita mencari suara Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bicara, apakah itu akan saudara gubris? Hai, Yuli, Laila. Apakah dia akan mengatakan, aduh bawaanku banyak, berat, gimana? Apakah dia akan mengatakan demikian? Tuhan udah mikirin ini belum, nanti konsekuensinya gimana, ini itu gimana, tiket mahal, bla 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 bla. Betul, saudara? Tuhan sudah bicara kepada kita.
Tapi apakah kita mau? Karena saat kita percaya dan imajinasi kita sesuai dengan perkataan Tuhan, Petrus bisa berjalan di atas air. Dia berjalan mendekat kepada Yesus. Namun saat dia berjalan, di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi ketika Petrus melihat tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Di sini dikatakan ketika Petrus melihat. Saudara, angin itu nggak bisa dilihat, betul? Kenapa dikatakan Petrus melihat? Karena sebelumnya dia hanya melihat Yesus. Dia percaya perkataan Yesus, lalu dia melihat Yesus yang berjalan di atas air. Dia pun ikut berjalan di atas air. Tetapi sesaat dia mulai melihat, wah ini airnya, waduh ombaknya besar, angin menerpa, dia mulai tenggelam, saudara. Dia bukan tenggelam karena dia seharusnya tenggelam. Dia seharusnya nggak bisa berjalan sama sekali. Dia tenggelam karena elemen-elemen lemah mulai menguasai hatinya, takut dan khawatir. Dia melihat, iya ya, ini kok air, waduh, dia keciprat air, dia melihat ombak begitu besar, mana mungkin Tuhan aku bisa berjalan di atas air. Mulai elemen-elemen lemah di dalam jiwanya berpikir demikian, saudara. Dan saat itu juga dia mulai tenggelam. Karena hatinya mulai tidak percaya akan perkataan Yesus yang mengatakan, Lai, masa Tuhan, masa sih bisa jalan seperti engkau? Masa sih aku bisa, dari mana keuangan? Masa sih, masa bisa? Aku ini gagap, masa bisa suruh nyanyi? Masa bisa suruh main piano? Masa bisa suruh main drum? Mana bisa aku, tanganku kiri semua, mana mungkin main drum? Apapun saya pegang rusak. Betul, saudara? Kalau Tuhan berkata, saudara, jangan izinkan hal-hal elemen-elemen lemah itu membuat kata dia lewat begitu saja, tidak digubris, saudara. Karena saat saudara dengar, percaya, dan lakukan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin, saudara. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Petrus dia tergoncang karena dia menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak katanya, Tuhan selamatkanlah aku. Maka segeralah Yesus mengulurkan tangannya dan menangkap dia dan berkata kepadanya, hai engkau yang beriman kecil, mengapa engkau bimbang? Di dalam Yesus itu enak, saudara. Amin. Kita lakukan saja, kita jalani saja, saudara. Dan kalau sampai kita masih bisa diganggu oleh takut dan khawatir, Tuhan Yesus itu segera menolong kita. Amin, saudara. Di dalam Yesus kita tidak jatuh keluar dari anugerah, tapi kita jatuh ke dalam anugerah. Amin, saudara. Kita tidak akan bisa gagal di dalam Tuhan Yesus, karena pertolongan Dia selalu tersedia buat kita. Amin, saudara. Pagi hari ini, saudara, adakah imajinasi romantik antara saudara dengan Tuhan Yesus? Ataukah pikiran kita hanya dipenuhi oleh imajinasi elemen-elemen lemah dan miskin? Semua orang melakukan imajinasi yang demikian. Semua orang berimajinasi, ya Cien lah, bisa beli apa aja dengan Cien. Kenyataannya tidak, saudara. Dan Tuhan Yesus katakan, aku punya belas kasihan kepada anak-anakku. Aku ingin mereka hidup mengalami kepuasan yang luar biasa. Hidup bekerja, semua orang itu bekerja, saudara. Bekerja itu bukan suatu kutuk, tapi bekerja yang menghasilkan kepuasan, menghasilkan sukacita, yang tidak capek, tidak lelah dan letih lesu dan berbeban berat.
Amin.